Dikit-dikit ditawarin kelas di saat kamu mau belajar. Mau tahu soal affiliate lebih dalam, ternyata di komen banyaknya ambil kelas ini kak, ambil ini kak, ambil ini kak, dijamin kak, bla 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 bla. Yang pada akhirnya lo sendiri bosen. Dan ada juga orang yang bilang kalau misalnya kita belajar sendiri itu capek karena harus nyusun puzzle-nya. Nah, akan bakalan kasih secret hack buat kalian, kita bisa jadi seorang expert tanpa harus beli kelas. Yang jelas, yang pasti bakal bahas di sini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Akan bakal kupas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang merasakan ya teman-teman ya, ketika kita mau belajar serius, mau jadi affiliate marketing, kemudian mau belajar nulis, SEO dan sebagainya, ketika tanya di sosial media yang ada ribuan komen yang berisi, nih kak pakai kelas ini kak, nih kak pakai kelas ini kak. Bahkan nggak sedikit loh, ada juga orang-orang yang nawarin dengan jaminan-jaminan tertentu. Dan yang jelas ini ngalamin banget, dan ini pengalaman Akang ketika menulis novel. Nah, jadi Akang mau cerita sedikit. Ketika Akang sudah berjalan hampir 3 tahun nulis novel, itu ngerasa Akang tuh udah jago banget bikin cerita tuh kayaknya udah kayak film-film laga, dan kemudian juga Akang ngerasa bahwa novel Akang tuh pasti bagus dan bakalan melejit ketika masuk di sebuah platform. Nah, studi kasus adalah ketika Akang menulis sebuah cerita dan pernah mendapatkan pembaca hampir di 120.000 pembaca, tapi ketika bikin judul berikutnya, Akang benar-benar drop banget. Nembusin good novel aja butuh 2 tahun, gila nggak? Dan ini benar-benar bikin Akang tuh sangat terpukul, tertampar sekali. Kok bisa ya? Padahal Akang udah menulis sesuai dengan apa yang dituliskan di artikel-artikel yang ada di Google. Nah, tapi ternyata Akang menemukan sebuah cara baru. Kita bisa belajar hal ini tuh dari satu tools ini aja. Dan tools ini tuh sebenarnya gratisan, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tuh cuman pengennya hasil yang instan. Kemudian menggunakan tools ini, pada akhirnya kita pengen cepet dapat cuan dan sebagainya, nggak sadar ada potensi yang lebih dalam bisa kamu gali di sini. Nah, jadi ceritanya begini ya, Akang tuh tadi pagi iseng-iseng tanya, sebenarnya kita tuh kalau nulis novel yang benar tuh kayak gimana sih? Berawal dari apa? Ketika Akang melihat sebuah trope dari good novel untuk perlombaan menulis, Akang langsung tanya ke si ChatGPT dan ini dia hasilnya. Oke guys, abaikan yang ini karena ini masih gratisan ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau kalian misalnya pengen brainstorming dengan ChatGPT, kamu bisa gali lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang mau kalian pelajari? Contohnya akan ketika menulis novel. Nah, jadi unsur penting ketika kita sudah dapat premis di novel itu apa aja sih? Nah, kesalahan Akang adalah ketika membuat novel, Akang tidak membuat yang namanya outline yang membangun alur cerita yang menarik. Jadi tokoh utamanya tidak pernah ditulis dulu, dirancang dulu sehingga ketika Akang membuat cerita tidak ada perkembangan dari tokohnya. Sehingga konfliknya pun gak jelas. Udah gitu yang lebih parahnya lagi, setting dan dunia ceritanya itu benar-benar ngawur ke mana-mana. Dan kemudian kalian bayangin, plot yang seharusnya menjadi dasar kita menulis untuk mengembangkan cerita, mulai dari awal perkenalan, tengah, akhir, atau mungkin kalian pakai 4 babak gitu ya, awal, tengah, krisis, dan resolusi. Ternyata ini tidak ada sama sekali, bahkan temanya pun Akang nggak tahu. Nah, Akang sudah mulai di sini mengerti ketika Akang gali lebih dalam, kemudian kalian sendiri. Di sini teman-teman semua bisa lihat sendiri jawaban dari ChatGPT ini cukup jelas sekali. Jadi dia bisa menjelaskan lebih dalam. Bayangin teman-teman ya, ketika kita bisa memanfaatkan yang namanya AI semaksimal mungkin, jadi ini bisa langsung kita praktekkan kalau seandainya kalian mengerti dengan cara membaca saja. Tapi ada sebagian orang yang lebih senang untuk apa namanya melihat video dibanding kita membaca. Nanti akan share ke kalian semua gimana caranya untuk menyusun video-video pembelajaran supaya kalian itu bisa dengan mudah menyerap ilmunya. Nah, lihat teman-teman sini ya. Akhirnya setelah ketemu seperti ini akan ngerti. Dan ketika menulis novel, akan langsung masuk ke sini. Nah, ini adalah judul yang akan naikkan nanti teman-teman ya. Yaitu judulnya Pembunuh Ibuku Kekasihku. Nah, jadi di sini akan langsung masukkan outline-nya seperti ini. Jadi akan langsung mengerti bahwa ternyata sebelum menulis novel kita harus siapkan yang namanya struktur cerita. Jadi mulai dari act pertama, 2A, 2B, dan kemudian act 3. Kalau kalian misalnya menggunakan 3 babak cerita ya ini cukup 3 saja. Berarti yang pertama misalnya ini perkenalan, konflik, dan juga resolusi.
Dan Akang juga baru baru tahu bahwa ternyata kita ada pesan moral dan ada juga sebuah monolog yang nantinya akan membawa kita dalam mengemas cerita itu memberikan sebuah masukan tanpa disadari oleh pembaca. Bayangin teman-teman ya, yang namanya setting pun kita harus bikin yang namanya seperti ini. Kita rancang sedemikian rupa. Ternyata nulis novel tuh nggak langsung asal jeplak, ada yang di kepala tuh terus dituangkan yang pada akhirnya kita nggak ketemu apa yang namanya alur yang mengalir. Kemudian wajar aja konten-konten Akang ketika di Vizo itu tidak bagus. Meskipun sekarang kalau kalian tahu di Vijo itu banyak cerita harim, kalau cerita harim itu pun misalnya kita nggak sesuai target pembaca, ya sama aja bakal ditinggalin karena terlalu muter-muter. Kecuali kalau orangnya emang suka yang harim-hariman ya teman-teman ya. Nah, kemudian Akang pun harus menyiapkan yang namanya outline setiap bab. Akang juga baru tahu bahwa ternyata setiap bab itu perlu adanya outline. Kita masuk ke contoh yang ini. Nah, lihat teman-teman ya. Untuk bikin satu bab aja, Akang harus menyiapkan outline seperti ini. Mulai dari ini apa masalahnya, kemudian ini konfliknya ya teman-teman. Ending babnya pun ini benar-benar harus dirancang sedemikian rupa. Dan kemudian untuk bab berikutnya ini kita harus nyambung. Nah, si konflik ini harus nyambung dengan plot utamanya yang ini teman-teman ya. Bayangin betapa rumitnya kalau kita mendalami satu skill yang menurut itu bisa menghasilkan cuan, itu akan benar-benar bisa kalian dapatkan kalau kalian menggali semuanya dengan AI seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung simpen di yang namanya apa namanya planner seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bermanfaat banget buat Akang yang namanya Notion udah gratisan, kita bisa nyimpan outline sebanyak mungkin dan lihat lagi teman-teman di sini ya. Dan kalian juga kita perlu ngebangun yang namanya karakter. Karakter ini tidak sederhana apa yang kita bayangkan teman-teman ya. Jreng-jreng kita lihat teman-teman di sini lihat. Ini cukup banyak sekali. Karakter itu harus disiapin, deskripsinya seperti apa, kepribadian seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Nggak ujuk-ujuk muncul gitu loh teman-teman ya. Kemudian motivasinya apa? Bayangkan, ketika tokoh utama itu mulai masuk ke dalam sebuah cerita tanpa motivasi kan jadi nggak jelas. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba si karakternya tuh monoton gitu loh, yang awalnya bodoh tetap bodoh, dia nggak pernah belajar gitu dari apa perjalanan petualangan yang kita buat. Kemudian setelah itu kita nggak pernah tahu gitu kelemahannya apa. Seolah kita nih Superman. Bahkan Superman pun ketika ketemu batu kripto itu Krypton ya, sorry batu Krypton itu dia melemah. Ngeri nggak? Superman aja bisa ada kelemahannya, apalagi kita bikin novel kan nggak bisa terlalu sempurna gitu. Dah banyak silatnya nggak kena pukul-pukul acan gitu ya. Jadi ini semua harus disiapkan dengan sempurna bahkan sampai relationship mapnya pun teman-teman ya ini dijelaskan oleh ChatGPT kepentingannya apa dan di sini kita bisa melihat apa yang kita lihat ternyata banyak sekali elemen-elemen penting ketika kita membuat sebuah cerita. Kalau kalian bermain di affiliate itu pun sama teman-teman ya. Pada prinsipnya teman-teman ya sebenarnya kecerdasan AI itu bukan untuk sekedar kita tanya-tanya doang. Yang bisa misalnya contoh kita mau bikin artikel, tolong dong buatin artikel, tolong dong kamu mesti punya yang namanya ide dasar. Kemudian kamu tuangkan dalam bentuk sebuah prompt. Setelah itu kamu mulai gali lebih dalam lagi. Nah, setelah itu kemudian kamu minta si ChatGPT untuk apa? Untuk menyusun video-video yang mana aja yang paling pertama kali harus kalian tonton, kemudian kalian cari di YouTube. Nah, lalu minta rekomendasinya. Lalu setelah itu kalian mulai tonton satu persatu. Dengan begitu kalian nggak perlu pusing nyusun puzzle-puzzle video kayak orang. Jadi biasanya orang lain kalau misalnya cari tutorial tuh kan yang cepat-cepatnya aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian bisa memperkuat dasarnya dulu, kemudian kalian sudah mengerti, oh ternyata kesalahannya ada di sini. Contoh misalnya affiliate marketing itu adalah bukan cara cepat kaya, tapi seni dalam berjualan sebuah produk. Gimana caranya orang itu tertarik dengan produk kita dengan value-nya, bukan berdasarkan dari gimmick-gimmick marketing ya. Contoh misalnya produk digital banyak banget sekarang. Gurihnya dapat dolar dari bla 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 dengan cuman share link doang. Itu kan kelihatannya gurih banget, tapi nggak tahu perjuangan mereka ketika jualan produk digital setengah mampus teman-teman ya. Itu pengalaman Akang yang sudah bermain di produk digital selama kurang lebih 8 bulan ini ya. Dan ternyata kalau kita mau cepat pun ya kita harus pilih-pilih kreator yang memang sudah punya nama. Nah dengan begitu kecerdasan AI ini bisa menjadi senjata yang sangat powerful sekali. Ingat teman-teman ya, sekuat apapun senjata yang kalian pakai, kalau nggak tahu cara megangnya, nggak tahu strateginya, nggak tahu tekniknya, itu hanya bakal jadi bangkai aja. Nah kalau kalian ngerasa mentok, berarti itu waktunya kalian mencari seorang mentor. Itu tetap aja, kita akan kembali. Sekalipun kelas itu mahal, kemudian kamu nggak praktek, kamu nggak coba-coba, kamu nggak try and error, dan mindset kamu tetap instan,
hasil tetap nol besar. Jadi bagaimanapun kalian butuh yang namanya mentor. Jadi jadikanlah artificial intelligence itu sebagai teman ngobrol. Setelah itu kalian susun videonya dengan baik. Kemudian ketika kalian mulai merasa mentok, carilah orang yang tepat, orang yang benar-benar tulus memberikan ilmu kepada kalian. Bukan orang-orang yang hanya menjual gimmick demi keuntungan mereka. Percayalah, setiap perjalanan itu pasti ada prosesnya. Akan sudah ngalamin kena scamming, akan udah ngalamin yang namanya kena penipuan dan sebagainya. Tapi yang jelas itu semua adalah proses. Selama kalian mau berjalan dengan baik, mau memperjuangkan semuanya dengan sekuat tenaga, insya Allah kalian bakal ketemu orang yang tepat dan bahkan kalian akan menjadi expert di bidangnya. So jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terlalu semangat ya teman-teman ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.